Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va étudier sur faktor psikologis dan kepribadian pembelajar bahasa asing. Et pour la matière, vous pouvez télécharger à Elena parce qu'il n'y a pas dans le matériel que vous avez téléchargé au Sikadu. Faktor psikologis dan kepribadian pembelajar bahasa asing maksudnya adalah ketika mempelajari bahasa asing atau belajar mengenai bahasa asing tentunya akan ada atau terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya kesulitan dan kendala yang ditemukan dalam mempelajari bahasa asing sehingga hal ini turut mempengaruhi pencapaian kita sebagai pembelajar dalam memenuhi 4 aspek keterampilan berbahasa. Seperti yang sudah biasa kita temukan dalam keseharian kegiatan belajar bahasa Prancis, baik melalui keterampilan menyimak, berbicara, kemudian membaca dan menulis. Dalam keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut tentunya kita menemukan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak dapat memenuhi atau kita tidak dapat menjadi terampil sesuai dengan kompetensi yang harus kita capai pada mata kuliah yang mengajarkan keempat keterampilan tersebut. Baik, kalau begitu kita lanjutkan saja. Yang harus kita kenal terlebih dahulu itu ialah psikologi. Yang kita ketahui dari psikologi adalah bahwa psikologi ini mempelajari atau mengkaji mengenai kejiwaan atau ilmu tentang kejiwaan. Psikologi sendiri memiliki beberapa pengertian sesuai yang tertera di layar. Yang pertama, ilmu mengenai mental, kemudian studi tentang pikiran manusia dan fungsinya, kemudian ilmu mengenai pikiran, karakteristik mental atau perilaku seseorang atau kelompok, dan ilmu mengenai tingkah laku. Kelima pengertian tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda ya, karena pada intinya adalah ilmu yang mengkaji mengenai kejiwaan dan perilaku seseorang. Kesimpulannya sendiri adalah psikologi sendiri dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Tentunya dalam membahas atau membicarakan tentang psikologi ini harus dikaitkan dengan pembelajaran bahasa, karena konteksnya kita adalah belajar bahasa. Sehingga psikologi yang dibahas dalam pertemuan kali ini bukan psikologi mengenai penyakit kejiwaan ataupun gangguan mental dan sebagainya yang biasanya sering kita temukan ketika berbicara mengenai psikologi. Karena psikologinya harus dikaitkan dengan pembelajaran bahasa, maka hal tersebut masuk ke dalam psikologi pendidikan. Psikologi sudah kita ketahui bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu pendidikannya itu seperti apa? Pendidikan didefinisikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan serta proses cara dan perbuatan mendidik. Kalau kita mengingat kembali mengenai 4 teori pembelajaran bahasa yang sudah dibahas pada pertemuan kemarin atau tepatnya pada pertemuan pertama ya, kalau tidak salah.
Yang sangat lekat adalah mengenai teori belajar behavioristik. Nah, pada definisi pendidikan sendiri ini ada proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang, di mana pernyataan ini sangat berhubungan sekali dengan pengertian dari teori behavioristik, bahwa proses belajar itu terjadi ketika ada perubahan sikap atau perilaku seorang manusia atau individu. Ya, jadi memang segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran atau pendidikan tidak akan jauh-jauh dari proses perubahan sikap, perilaku, dan sebagainya. Tentunya pada pendidikan, pada pengertian pendidikan ini, lebih dirincikan lagi bahwa perubahannya tersebut melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara, dan perbuatan yang mendidik. Pendidikan sendiri berlangsung dalam suatu pergaulan antara pendidik dan peserta didik. Maksudnya adalah dalam pendidikan tentunya ada hubungan antara pendidik dan peserta didik. Yang sudah kita ketahui, pendidik itu pasti adalah pengajar. Pengajar di berbagai instansi pendidikan, baik pengajar di tingkat kursus, homeschooling, sekolah, dan sebagainya, juga ada hubungannya dengan peserta didik. Peserta didik ini adalah siswanya atau sekelompok individu yang mengalami proses pembelajarannya atau yang sedang melakukan kegiatan belajar, itu adalah peserta didik. Selain itu, pendidikan dikatakan juga sebagai sebuah usaha sadar yang dilakukan dengan sengaja dari orang dewasa. Orang dewasa ini dikatakan sebagai pendidiknya ya, yang melalui pengaruh si pendidik dengan ilmu-ilmunya dapat meningkatkan kedewasaan peserta didik, sehingga para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya sebagai bekal kehidupan di masyarakat. Ya, masih ada kaitannya juga ini dengan teori belajar behavioristik, karena memang harus secara sadar individu itu melakukan kegiatan belajarnya agar dapat mengembangkan potensi dirinya untuk dapat bertahan hidup di dunia di luar lingkungannya, ya, karena ilmu yang didapat itu pasti akan dipraktekkan untuk keseharian si pembelajar. Karena tanpa ilmu, pembelajar tidak akan dapat mengikuti tantangan dari tahun ke tahun agar dapat terus bertahan hidup, dapat terus meningkatkan kompetensinya supaya dapat diakui bahwa memang individu itu telah menyelesaikan proses belajarnya sehingga layak untuk melanjutkan ke tahap kehidupan berikutnya. Karena biasanya setelah belajar maka seseorang akan melanjutkan tingkat berikutnya, yaitu mencari pekerjaan. Nah, dengan mencari pekerjaan kan seseorang harus memiliki bekal terlebih dahulu. Nah, bekal tersebut tentunya didapat melalui pendidikan. Setelah mengetahui arti dari psikologi dan pendidikan, maka berikutnya adalah yang dibahas mengenai psikologi pendidikan itu sendiri. Adapun psikologi pendidikan ini adalah salah satu cabang psikologi, karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa psikologi ini sangat umum ya, jika tidak kita arahkan ke pembelajaran bahasa, maka yang dibahas tidak akan fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Maka psikologi pendidikan adalah salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dengan tujuan menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori-teori psikologi berkaitan dengan pendidikan
yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam rangka pencapaian efektivitas proses pendidikan. Pendidikan sendiri tidak akan bisa dilepaskan dari psikologi. Ini terbukti dengan banyaknya penelitian studi mengenai kemampuan peserta didik atau kemampuan siswa yang dapat diukur setelah mengalami kegiatan belajar mengajar. Contohnya ketika kalian akan menyusun skripsi yang dihubungkan dengan salah satu keterampilan berbahasa, bagaimana suatu metode menjadi efektif agar dapat meningkatkan keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, menyimak, atau berbicara. Nah, itulah kenapa pendidikan tidak akan bisa lepas dari psikologi, karena ketika seseorang akan memenuhi kompetensi 4 keterampilan berbahasa tersebut, maka di dalamnya ada faktor psikologis yang harus terlebih dulu dicapainya. Contohnya dalam keterampilan berbahasa, sebelum seseorang dapat maksudnya dalam keterampilan berbicara ya, terlebih dalam berbicara bahasa asing. Sebelum seseorang dapat berbicara fasih menggunakan bahasa asing, seseorang itu harus tentunya dapat memiliki keberanian terlebih dahulu untuk menggunakan seluruh kosakata yang sudah dikuasainya untuk membentuk suatu kalimat yang diujarkan secara lisan. Nah, ini yang dikaitkan dengan faktor psikologi. Kemudian psikologi pendidikan ini kaitannya dengan pembelajaran adalah melalui psikologi pendidikan, praktisi pendidikan atau selain pengajar tentunya ya, praktisi pendidikan ini ada banyak. Misalkan seseorang yang bekerja di balik layar, seseorang yang menyiapkan presentasi mengenai pendidikan, seseorang yang menyiapkan kurikulum pendidikan, mereka adalah praktisi pendidikan atau pemerhati pendidikan ya. Jadi tidak hanya pengajar. Nah, semua praktisi pendidikan ini melalui psikologi pendidikan dapat mengkaji respon peserta didik, tanggapannya atau respon, tanggapan, dan hal sejenisnya terhadap situasi belajar mengajar. Bagaimana kita bisa melihat respon peserta didik? Respon tersebut dapat dilihat berdasarkan tingkat intelijensinya atau kepintarannya, keterampilan motoriknya, perbedaan kepribadiannya, cara berpikir, dan cara memecahkan masalahnya terhadap suatu topik pembelajaran. Nah, jadi hal-hal itulah yang dikaitkan dengan psikologi. Tentunya psikologi yang terdapat di dalam proses pendidikan, proses belajar mengajar. Kemudian berikutnya adalah kategori perilaku baik. Ini di sini terdapat beberapa faktor yang menentukan bahwa peserta didik atau siswa tersebut dikategorikan memiliki psikologi yang baik ya. Psikologi yang baik dalam hal dia telah melalui proses belajar yang sesuai dengan rencana pembelajaran. Yang pertama adalah daya observasi, kemudian daya empati, daya introspeksi, dan daya berdialog. Daya observasi sendiri maksudnya adalah mampu mengetahui keadaan dan perasaan orang lain. Kemudian daya empati, mampu menghayati perasaan orang lain.
Daya introspeksi mampu merenungkan diri sendiri atas kelemahan, keunggulan, keraguan, dan keinginan diri sendiri. Kemudian daya berdialog mampu bertukar pikiran dengan tujuan memahami pihak lain. Kalau kalian sadari ketika kita belajar di kelas, biasanya setiap akhir penjelasan atau pemberian materi, pengajar akan memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulatif ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik atau siswa ini sudah memahami dengan baik materi yang sudah diajarkan. Biasanya melalui kalimat est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Nah, itu sudah menunjukkan pertanyaan yang stimulatif. Sudah sejauh mana sih siswa itu paham terhadap materi yang diajarkan pada hari itu. Dengan dosen atau pengajar menanyakan kalimat seperti itu, maka siswa akan berkutat atau mengalami proses yang terjadi pada kategori perilaku baik ini. Tentunya setelah mendengar pertanyaan tersebut, siswa akan secara otomatis melakukan daya observasi, daya empati, introspeksi, dan berdialog. Pada daya observasi ini, siswa akan mengobservasi apakah memang dia itu sudah memahami dengan baik atau tidak ya. Sehingga dengan begitu dia akan mampu mengetahui keadaan dan perasaan dari si pengajar bahwa memang hal ini, materi ini apakah perlu dijelaskan kembali atau tidak. Kemudian pada daya empati mampu menghayati perasaan orang lain, maksudnya adalah melalui pertanyaan yang diajukan oleh pengajar, siswa akan menjadi empati. Siswa akan menjadi berpikir. Ketika dia merasa bahwa dia belum paham, maka seharusnya dari empati ini, siswa ini mengajukan pertanyaan untuk membantu siswa tersebut memahami kembali materi yang diajarkan. Atau jika siswa itu sudah paham, maka empati yang muncul adalah siswa tersebut akan mengeluarkan kalimat ya kami sudah paham gitu ya. Kemudian daya introspeksi. Dari introspeksi ini siswa akan terus menggali apa yang dia temukan dari materi tersebut. Apakah dia menemukan kelemahannya, keunggulan, keraguan, dan sebagainya terhadap materi yang diajarkan. Kelemahannya misalkan memang ada satu bagian yang tidak dia pahami, keunggulannya adalah bahwa dia sangat paham atau dia sudah paham terhadap suatu bagian dari materi tersebut dan sebagainya ya. Terdapat daya introspeksi dari kalimat pertanyaan yang diajukan oleh pengajar. Yang terakhir adalah daya berdialog. Mampu bertukar pikiran dengan tujuan memahami pihak lain. Bertukar pikiran di sini tidak selalu bertukar pikiran atau berdialog dengan pengajar ya, bisa jadi dan biasanya ya, bukan bisa jadi saja, biasanya kita ini akan lebih paham dengan penjelasan dari teman sebangku. Biasanya kita kan suka bisik-bisik ya, jadi kalau ini bagaimana ya, jadi kalau ini gimana ya. Nah, dari pertanyaan itu pasti teman sebangku kita yang memang paham akan menjelaskan dari sudut pandangnya. Nah, dari sana akan terjadi pertukaran pikiran agar pemahaman yang diperoleh atas materi yang diajarkan lebih baik. Dan jika keempat kategori ini sudah terlalui dengan baik, maka siswa tersebut sudah memiliki atau sudah memenuhi faktor psikologi yang baik ketika terdapat dalam satu kegiatan belajar mengajar.
Dan seharusnya keempat faktor ini memang seharusnya terpenuhi dengan baik, karena biasanya ketika pengajar selesai mengajar dan menanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah sudah memahami semua materi ini, biasanya siswa itu hanya terdiam ya, bukan biasanya lagi, memang pada umumnya siswa itu hanya terdiam, terutama pada proses pembelajaran daring ini ya. Kegiatan belajar mengajarnya itu selalu satu arah, selalu monoton. Seperti pengajarnya ini berbicara dengan tembok ya, karena setelah mengajar lalu ditanyakan pasti siswanya itu tidak akan menjawab ya, entah mengerti atau tidak, yang penting materi sudah dijelaskan dengan semaksimal mungkin. Nah, seharusnya ini terjadi, tetapi rata-rata tidak terjadi karena siswa yang entah saking sibuknya dengan kegiatan sendiri ketika sedang melakukan proses belajar mengajar, atau saking tidak termotivasinya untuk mengikuti perkuliahan. Nah, itu banyak sekali faktor-faktornya ya. Dan itu juga masuk ke dalam faktor psikologi, yaitu faktor psikologi yang tentunya menghasilkan perilaku tidak baik selama kegiatan belajar mengajar. Nah, dari keempat kategori tadi, tentunya yang dihasilkan tidak akan selalu berjalan mulus. Misalkan dari materi yang diajarkan itu ada saja bagian yang tidak dipahami oleh siswa atau bahkan semuanya tidak dipahami, maka dari psikologi pendidikan tadi harus langsung dikaitkan dengan beberapa pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa. Adapun ketiga istilah ini, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa ini tujuannya adalah untuk memudahkan proses belajar bahasa, khususnya dalam meningkatkan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, bahwa memang pembelajaran bahasa ini sangat kompleks ya, tidak hanya bahasa asing, tetapi bahasa Indonesia juga memiliki kesulitan tersendiri untuk dipelajari, bahkan untuk orang non pengguna bahasa Indonesia ya. Nah, untuk pendekatan, metode, dan teknik ini sudah sering kali kita bahas atau juga sudah sering kali kalian temukan selama mempelajari bahasa Prancis, dan juga bahkan sudah banyak diterapkan oleh pengajar agar proses belajar bahasanya ini menjadi lebih mudah. Maka ini sudah sangat identik sekali ketika terdapat satu pembelajaran yang tidak sesuai dengan target. Pembelajaran sendiri itu adalah menerima pengetahuan atau materi, memperbaiki memori dengan pengulangan, dan menggunakannya dalam praktik yang sebenarnya sampai terampil. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran bahasa Prancis, ketika kita memahami, ketika kita menyimak pengajar sedang menjelaskan materinya, itu sudah masuk ke dalam kegiatan menerima pengetahuan atau materi. Kemudian ketika pengajar memberikan tugas dan sebagainya, itu masuk ke dalam memperbaiki memori dengan pengulangan. Terutama ketika pada mata kuliah grammar ya, kita sudah mempelajari satu materi lalu harus mengerjakan tugas. Biasanya tugas dalam materi grammar itu berbentuk isian ya, isilah titik-titik di bawah ini. Nah, itu masuk ke dalam memperbaiki memori dengan pengulangan. Mengulangi memori yang sudah kita dapat melalui kegiatan menyimak yang diterapkan dan disesuaikan dengan tugas yang diberikan oleh pengajar.
Kemudian untuk praktik yang sebenarnya sampai terampil ini adalah tugas praktik yang biasa terdapat pada mata kuliah PO ya, production oral atau keterampilan berbicara. Ketika sudah selesai memahami materi, kemudian diberikan pertanyaan stimulatif, selanjutnya adalah memberikan pendapatnya sendiri dalam bahasa Prancis. Nah, itu adalah menggunakannya dalam praktik yang sebenarnya sampai terampil. Setelah mengetahui definisi dari pembelajaran, kemudian ternyata pada pembelajaran itu kita akan selalu berhubungan dengan pendekatan, metode, dan teknik untuk memudahkan proses belajar, khususnya pada belajar bahasa ya, belajar bahasa asing dan bahasa Prancis. Kemudian berikutnya adalah pembahasan mengenai masing-masing pengertian dari pendekatan, metode, dan teknik itu sendiri. Seringkali kita mencampurkan pengertian di antara ketiganya ya, entah yang mana pendekatan, entah itu seperti apa pengertian sesungguhnya dari metode dan juga teknik yang sebenarnya menurut kita ketiganya ini hampir sama, tetapi ternyata tidak. Semua memiliki pengertiannya masing-masing. Pendekatan sendiri ini berupa asumsi-asumsi yang berkaitan dengan sifat bahasa, belajar, dan mengajar. Kemudian metode ini adalah rencana yang menyeluruh tentang pengajaran bahasa yang sistematis berdasarkan pendekatan tertentu. Jadi urutannya adalah setelah pendekatan ada metode, karena metode yang digunakan harus berkaitan dengan pendekatan yang sudah ditentukan di awal. Setelah metode adalah teknik. Teknik ini adalah aktivitas tertentu yang diterapkan di dalam kelas yang sesuai dengan metode dan pendekatan. Jadi teknik ini adalah yang paling terakhir. Sudah diterangkan juga di sana bahwa teknik ini harus sesuai dengan metode dan pendekatan yang digunakan, yang sudah ditentukan di awal. Contohnya seperti ini. Kemarin kalian sendiri sudah mengerjakan presentasi mengenai penjelasan dari beberapa metode ya. Nah, itu adalah metode, bukan pendekatan dan juga teknik. Pendekatan sendiri yang banyak dipakai itu adalah pendekatan aksi, pendekatan komunikatif, pendekatan kontekstual. Nah, itu adalah pendekatan. Silahkan kalian cari jenis pendekatan yang lainnya. Tetapi yang jelas pendekatan ini adalah yang mengawali bagaimana sih situasi belajar mengajar yang akan dihadirkan dalam kelas oleh pengajar. Jadi ketika pengajar sudah menentukan materi yang akan diajarkan, pengajar harus mengetahui terlebih dahulu pendekatan mana yang cocok, yang sesuai untuk menjelaskan materi tersebut, karena tidak semua pendekatan cocok untuk suatu materi. Misalkan materi yang terdapat pada buku taksi 1, 2, dan 3 dan 3 itu rata-rata pendekatan yang digunakan adalah pendekatan aksi. Kenapa pendekatan aksi? Karena materi yang disajikan pada buku taksi itu adalah materi yang dikaitkan dengan kegiatan praktik sesungguhnya ketika dihadapkan pada situasi keperancissan ya. Jadi misalkan materi seperti se présenter di dalam buku taksi itu, kegiatan se présenter-nya disesuaikan dengan se présenter yang biasa dilakukan oleh locuteur natif. Maka di sana masuk ke dalam pendekatan aksi. Bagaimana siswa mempraktikkan materi tersebut sesuai dengan situasi otentik yang terdapat di negara asalnya.
Kemudian setelah mengetahui pendekatan aksinya, maka metodenya harus disesuaikan dengan pendekatannya. Banyak sekali metode yang dapat disesuaikan dengan pendekatan aksi, tetapi bisa kalian cari juga ya metode-metode lainnya yang dapat dihubungkan dengan pendekatan aksi. Yang saya tahu untuk metode ini yang dapat dihubungkan dengan pendekatan lainnya selain pendekatan aksi, misalkan pendekatan komunikatif, yang bisa digunakan metodenya adalah metode Community Language Learning atau CLL. Nah, ini kan kalau tidak salah kalian juga sudah mempelajarinya atau sudah mempresentasikannya kemarin. Jadi metode yang berkaitan dengan pendekatan komunikatif contohnya adalah CLL dan masih banyak lagi ya. Karena setiap metode kan memiliki pengertiannya sendiri dan teorinya sendiri. Nah, dari situ kalian bisa menyesuaikannya untuk pendekatan tertentu. Kemudian setelah metode, berikutnya adalah penentuan teknik. Teknik ini adalah alat untuk menerapkan pendekatan dan metode yang sudah ditentukan tadi ke dalam kelas. Jadi misalkan untuk pendekatan komunikatif dan CLL sebagai metode tadi bisa digunakan jeu de rôle atau bermain peran. Bermain peran ini termasuk ke dalam tekniknya. Teknik ini adalah alatnya. Jadi yang sudah terlihat ya, yang sudah bisa digunakan atau yang bisa diterapkan di dalam kelas. Jeu de rôle ini biasa kita pakai untuk mengasah kemampuan komunikatif siswa. Jadi itu adalah pengertian dari pendekatan, metode, dan teknik. Berikutnya adalah kendala pembelajaran bahasa yang biasa ditemukan khususnya pada 4 keterampilan berbahasa. Jadi meskipun pendekatan, metode, dan teknik ini sudah dimaksimalkan sedemikian rupa oleh pengajar, tentunya pasti akan ada saja kesulitan yang dialami oleh siswa ketika mempelajari bahasa. Karena tidak semuanya dapat mengikuti pelajaran dengan baik, yaitu tadi tentunya ada pengaruh-pengaruh dari psikologi siswa itu sendiri yang menjadikan siswa itu mengalami kesulitan dalam belajar bahasa. Setelah mengetahui kategori perilaku baik atau kategori psikologi yang harus disadari oleh siswa. Kemudian berikutnya adalah kendala pembelajaran bahasa yang dapat dilihat dari 4 faktor berikut ini. Yang pertama adalah konsentrasi dan interpretasi pesan. Konsentrasi dan interpretasi pesan ini biasa dihubungkan dengan keterampilan menyimak. Karena ketika menyimak, siswa harus berkonsentrasi, harus berfokus sepenuhnya terhadap kegiatan mendengarkan yang dia lakukan. Kemudian selain konsentrasi, siswa tersebut juga harus dapat menginterpretasi atau menerjemahkan, memahami pesan yang terkandung dalam kegiatan mendengarkan tadi. Makanya kenapa dikatakan ada faktor konsentrasi dan interpretasi pesan untuk kendala pembelajaran bahasa yang pertama ini. Karena kedua faktor ini berjalan sekaligus yang terjadi di dalam kegiatan menyimak. Siswa harus konsentrasi dan juga siswa harus dapat memahami dengan baik apa yang dibicarakan oleh lokutor natif pada suara yang diperdengarkan. Biasanya memang ini yang sering ditemukan ya kesulitannya pada siswa
Karena kegiatan mendengarkan itu tidaklah mudah. Ditambah yang didengarkan adalah bahasa di luar bahasa Indonesia. Bahasa Prancis sendiri memiliki beberapa kosakata yang sulit untuk dicerna, ditambah dengan pelafalannya yang berbeda dengan penulisannya, sama seperti bahasa Inggris. Jadi siswa terkadang sering terganggu di antara kedua kegiatan ini. Meskipun siswa sudah konsentrasi, terkadang siswa tetap tidak paham apa yang dibicarakan oleh lokutor natif. Nah, ini yang menjadi kendala pembelajaran bahasa yang ditemukan pertama ya. Kemudian yang kedua adalah berbicara fasih. Ini dikaitkan dengan keterampilan berbicara. Berbicara fasih ini sebenarnya mudah bagi siswa yang sudah menguasai kosakata bahasa asing dengan baik, dan juga siswa tersebut memiliki keberanian untuk mengolah kosakata yang dia kuasai menjadi suatu kalimat. Kemudian keberaniannya itu dibuktikan dengan kalimat-kalimat yang dia ujarkan secara lisan tanpa memperdulikan apakah itu benar atau tidak. Karena dalam bahasa lisan yang terpenting adalah bagaimana seseorang dapat mengungkapkan pendapatnya secara lisan tanpa kaitannya dengan struktur gramatika ya, berbeda dengan bahasa tulisan. Nah, tidak semua orang ini berani untuk mengungkapkan pendapatnya apalagi dalam bahasa asing. Nah, itu adalah kendala pembelajaran bahasa yang kedua. Yang ketiga adalah pemahaman kalimat. Ini dikaitkan dengan pembelajaran atau keterampilan membaca. Membaca sebenarnya adalah keterampilan yang menurut saya termudah dibandingkan kegiatan pada keterampilan menyimak dan berbicara ya. Karena membaca kan kita hanya tinggal membacakan suatu teks atau dokumen tertentu yang terdapat pada materi pembelajaran. Tetapi bagi mereka yang kesulitan dalam melafalkan bahasa asing, khususnya bahasa Prancis, tentu membaca ini menjadi kesulitan keterampilan berbahasa yang lainnya yang ditemukan. Karena ketika membaca memang harus sesuai dengan kaidah fonetik bahasa asing yang berlaku di negara tersebut. Jadi jangan sampai keliru ya. Meskipun keliru sendiri merupakan suatu proses pembelajaran supaya siswa dapat mengulangi lagi kesalahan, tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut, sehingga dapat membaca dengan baik. Selain kemampuan membaca sesuai dengan kaidah fonetik, pemahaman kalimat ini juga membutuhkan pemahaman siswa terhadap informasi yang terkandung dalam teks yang dibaca tersebut. Jadi kendala yang sering ditemukan dalam pemahaman kalimat ini adalah selain siswa tidak dapat membaca sesuai dengan kaidah fonetik, siswa juga tidak dapat memahami informasi yang terkandung dalam teks. Tentunya sekali lagi kesulitan ini terjadi ketika siswa jarang membaca teks-teks berbahasa asing, sehingga dia asing sekali ketika bertemu dengan kosakata yang terdapat dalam teks tersebut. Jadi saking asingnya siswa itu tidak dapat memahami apa maksud dari teks yang dipelajari. Yang keempat adalah mengembangkan gagasan. Nah, mengembangkan gagasan ini identik dengan keterampilan menulis. Jadi setelah kegiatan menyimak, berbicara, membaca, yang terakhir adalah menulis. Dari kegiatan pada 3 keterampilan pertama, tentunya siswa ini harusnya sudah mengantongi kosakata yang cukup banyak untuk
dapat digunakan sebagai teknik awal dalam mengembangkan sebuah tulisan. Untuk mengembangkan sebuah tulisan kan harus atau diperlukan kosakata-kosakata yang dapat dibentuk menjadi sebuah kalimat. Tentunya sesuai dengan sujet, verbe, objet, dan komplement. Nah, kendala yang ditemukan dalam keterampilan menulis ini adalah kesulitan siswa dalam mengembangkan gagasan. Karena siswa tersebut tidak memiliki cukup kosakata untuk dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Atau bahkan siswa tersebut tidak memiliki cukup kosakata yang berkaitan dengan gagasan yang akan dia kembangkan. Misalkan dia ingin menulis mengenai cerita di masa lampau, cerita mengenai kegiatan di masa kecil. Tentunya ini melibatkan kosakata lampau, verba yang harus dikonjugasikan dalam bentuk passé composé. Nah, ketika siswa tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka gagasannya tidak akan dapat dikembangkan. Nah, jadi untuk kendala pembelajaran bahasa itu sebenarnya masih banyak, tetapi pada umumnya semuanya melibatkan keempat kendala ini ya. Jadi kaitannya dengan faktor psikologis dan pembelajaran bahasa adalah bahwa memang untuk mengetahui dengan baik kemampuan siswa itu harus dilihat dari beberapa latar belakang. Latar belakang itu yang dikaitkan dengan faktor psikologis melalui daya observasi, empati, introspeksi, dan berdialog. Apakah siswa itu sudah memenuhi keempatnya atau belum? Selain itu, juga dikaitkan dengan faktor kendala pembelajaran bahasa yang tadi sudah dibahas. Melalui keempat faktor ini akan dapat diketahui bahwa memang siswa memiliki kekurangan dalam pembelajaran bahasa, khususnya dalam suatu keterampilan berbahasa ya. Jadi dari faktor psikologis dan pembelajaran bahasa ini sebagai pengajar dan kalian juga sebagai calon pengajar nantinya akan dapat mengukur kepemahaman atau keterpahaman siswa ketika kalian selesai menjelaskan materi. Nah, dari penjelasan tadi cukup menjadikan kalian dapat mengetahui bagaimana sih caranya mengecek atau mengetahui siswa itu apakah sudah paham atau belum melalui daya-daya yang tadi yang sudah kita bahas dan juga melalui kendala pembelajaran bahasa yang biasa ditemukan ketika belajar bahasa asing atau bahasa Prancis. Sebagai pengajar, berikutnya adalah sebelum siswa itu dapat membaca, terlebih memahami struktur dan kosakata baru, memang seharusnya guru atau pengajar memahami terlebih dulu materi yang akan diajarkan dan harus mengajarkannya secara lisan dengan baik struktur dan kosakata baru yang akan diajarkan kepada siswa. Voilà, c'est tout l'explication d'aujourd'hui. Bon, à la semaine prochaine.